Renungan Omah Sate Pak D Klamut. Shalom. Salam semangat Omah Sate Pak D Klamut. Renungan Omah Sate Pak D Klamut hari ini mengambil tema yang terkecil dipakainya. 2 Korintus 12 ayat 10 dan Lukas 9 ayat 48. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita disuruh memilih antara yang besar dan kecil, pasti banyak di antara kita memilih yang besar. Siapa yang tidak mau menjadi orang besar? Orang-orang demikian sangat dihormati dan disegani. Mereka sering mendapat prioritas dan diperlakukan istimewa. Murid-murid Tuhan Yesus pun bahkan bertengkar untuk menentukan siapa yang terbesar. Cara pandang dunia yang cenderung menginginkan sesuatu yang besar ternyata sangat terbalik dengan cara pandang Tuhan. Tuhan senang memakai apa yang menurut manusia terkecil, terbelakang, terlemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Yesus bukan dilahirkan di kota besar ketika itu, tapi di Bethlehem yang kecil. Yesus pun tidak memilih orang-orang terpandai dan terkemuka untuk menjadi murid-muridnya, melainkan para nelayan yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan ketika itu bukan menduduki kasta yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan yang Maha Besar senang bekerja melalui orang yang lemah, tempat yang kecil untuk menunjukkan bahwa keberhasilan bukan tergantung kekuatan manusia, tapi semata-mata karena kuasanya. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." 1 Korintus 1 ayat 27 hingga 28. Inilah fakta yang mungkin sedikit mengejutkan kita, bahwa Allah memakai orang-orang kecil untuk melakukan perkara-perkara besar. Jika kita melihat di dalam kitab suci, maka kita akan menemukan bahwa hal-hal yang terlihat kecil ternyata memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang berdampak besar. Misalnya, biji sesawi. Meskipun ia adalah salah satu benih yang paling kecil, ketika bertumbuh ia bisa menjadi pohon yang sangat besar. Musa. Meskipun ia tidak pandai berbicara, Tuhan menggunakannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yunus. Meskipun ia hanya mengeluarkan sebuah kalimat yang singkat, Tuhan menggunakannya untuk membuat seluruh rakyat Niniwe bertobat. Daud, meskipun ia hanya seorang gembala domba bertubuh kecil, Tuhan menggunakannya untuk mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Meskipun ia hanya memiliki sedikit, Tuhan menggunakannya untuk memberi makan 5.000 orang. Timotius, meskipun ia masih sangat muda, Tuhan menggunakannya untuk menyebarkan Injil bersama-sama dengan Rasul Paulus. Petrus, meskipun ia hanya seorang penjala ikan yang tidak berpendidikan, Tuhan menggunakannya untuk menjadi pemimpin pergerakan kekristenan yang pertama. Jika Tuhan bisa menggunakan mereka untuk melakukan hal-hal luar biasa,
maka tentunya Dia juga bisa menggunakan diriku dan dirimu untuk melakukan hal-hal luar biasa. Jangan pernah merasa terlalu kecil, terlalu bodoh, terlalu lemah, ataupun terlalu muda. Tuhan kita adalah Tuhan yang berspesialisasi dalam menggunakan hal-hal yang tidak terpandang oleh dunia untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan namanya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena itu, hindarilah bersikap menyepelekan orang hina, tetapi hargailah mereka, sebab Allah menghargai mereka sebagai ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang selalu kami rasakan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dalam renungan ini. Ajari kami Tuhan untuk tidak hanya berfokus pada hal-hal yang besar, melainkan kami boleh mengerti bahwa Engkau akan memakai kami yang kecil, yang lemah ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu besar, tapi Engkau berkenan memakai kami yang kecil ini untuk melayani-Mu. Kami terus memohon tuntunan-Mu Tuhan, agar kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu lewat pelayanan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.